Oke, teman-teman, kita cerita lagi nah ini di atas saya ini ada pola dari Bima Sakti ya. Nah, Anda lihat pola aja kan seperti ini. Seperti kumparan angin ya, gitu ya, masuk ke situ ke dalam ya. Apakah ini ada anginnya? Di hampa udara nggak ada udara ya, nggak ada di ruang hampa itu nggak ada udara, nggak ada apa, jadi tidak ada. Tapi apa yang menggerakkan seperti ini ya, bisa sampai seperti ini sehingga ada putarannya. Kita udah lihat tadi bisa berbentuk polanya seperti ini. Seperti ini gitu ya. Masuk polanya dengan dengan pola-pola tertentu, bagus-bagus ya bentuknya gitu ya. Nah, ini bagus-bagus bentuknya. Tapi ini bentuk besarnya Bima Sakti, itu bentuk besarnya. Saya mau jelaskan ini bentuk besarnya, bukan bentuk kecil, dia bentuk besar. Bentuk besar itu adalah secara keseluruhan yang bisa kita observe, ya, yang bisa kita pantau. Di luar itu lain ceritanya, saya nggak cerita ke situ. Tapi ini yang bisa diobserve sama manusia, seperti ini gambarannya, ya, masih bisa dipantau sama manusia. Seperti ini gambaran dasarnya, Jadi seperti ini putaran gitu ya, ada putaran, ada gaya putar di situ ya, masuk ke dalam sebuah poros. Secara umum seperti ini, tapi di dalam satuan yang kecil-kecil ini nih ya, detailnya nanti kita akan kelihatan seperti bumi memutaran matahari seperti ini. Dan luar biasanya adalah mereka terintegrasi satu dengan yang lain sehingga terbentuk hal yang seperti ini. Nah, sama halnya ketika suatu benda kecil seperti pasir tadi ya ditaruh di dalam suatu ini, kemudian dikasih resonansi dalam bentuk tertentu, dia akan membentuk tuh gitu ya. Nah, inilah yang saya sebut karena tidak ada ini ya, tidak ada udara. Nah, itu adalah suara atau resonansi. Nah, kita kan nggak tahu suara seperti apa. Permasalahannya adalah saya bicara dengan bahasa Indonesia dan ini suaranya kita kenal. Ada lagi yang bahasanya aneh ya, seperti Thailand misalnya, seperti bahasa-bahasa yang ini dia punya nada sendiri, dia punya suara sendiri, punya resonansi sendiri. Setiap bahasa berbeda-beda. Nah, makanya musik adalah kadang-kadang disebut dengan salah satu bahasa yang universal. Orang bisa nikmati itu tanpa usah ngerti, Ya, dengan musik orang nggak usah ngerti, dia udah tahu, oh ini musiknya jenis genrenya ini. Makanya simpel, menguasai musik lebih simpel karena apa? Dia lebih ke ini. Nah, bahasa yang kita ini kan berantakan ya gara-gara waktu Menara Babel kemarin ini kan diacak-acak lah karena pengetahuan sebegitu hebat sehingga diacak supaya terpecah gitu. Tapi sekarang udah nggak terpecah lagi ya. Sudah waktunya jadi satu lagi. Nah, artinya ketika Anda pakai AI, penterjemahan di sini udah langsung robot, dan sekarang kan lagi fenomena AI ya. AI sudah membantu Anda untuk mengerti tanpa Anda perlu menerjemahkan. Anda belajar, AI sudah bisa bantu Anda sebagai penterjemah pribadi atau private translator ya. Nah, itu sudah kembali lagi ke zaman itu. Kita sudah ke zaman itu lagi dan orang bisa berkomunikasi sehingga ilmu pengetahuan sangat cepat, pertumbuhannya sangat cepat. Jadi seluruh dunia sudah bisa tahu dengan media yang namanya internet, media yang namanya digitalisasi, dengan apa pertumbuhan pengetahuan sudah sangat dahsyat ya, sudah sangat. Nah, karena memang itu kan ditulis ya, pertumbuhan pengetahuan itu sangat ditulis, sangat besar. Nah, ini salah satu bentuk yang saya inspirasikan dengan suara ya, membentuk ini. Kadang-kadang kan orang suka bilang, kenapa sih seperti itu? Nah, ini pembuktiannya. Jadi kalau pembuktian suara atau resonansi seperti ini. Bila ada pendapat lain silahkan, tapi ini adalah memang ketika suara dapat suara juga saya sudah bahas tentang frekuensi ya.
yang bisa menjadi sumber getah. Nanti kita akan bahas-bahas lagi jenis teknologi, jenis apa dalam perkembangannya pada masa kini, ya. Sesuai tidak dengan apa yang diungkapkan di kitab suci. Nanti kita ungkap. Oke, good luck and God bless.